Kami dari kelompok 7 dari mata kuliah HSC kelas B ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul hasil pengujian prototipe dan rancangan desain UI UX sistem identifikasi truk overload dengan anggota kelompok B7. Table of Contents. Yang pertama ada rancangan pengujian, di mana melakukan perancangan pengujian sistem identifikasi truk overload. Yang kedua ada skenario pengujian, di mana melakukan skenario pengujian sistem identifikasi truk overload. Yang ketiga ada analisis hasil, di mana analisis hasil pengujian dari lapangan untuk menguji sistem identifikasi truk overload. Dan keempat ada kesimpulan, kesimpulan dari pengujian. Yang pertama ada pengujian, rancangan pengujian. Dengan ide yang sudah kami ciptakan setelah melakukan CIC dan brainstorming, yaitu sistem identifikasi kendaraan pengangkut barang yang overload menggunakan kamera vision. Kami berencana melakukan pengujian dengan mencari berbagai lokasi yang sering dilalui kendaraan pengangkut barang dan alat seperti kamera yang ditempatkan pada bahu jalan raya atau di tiang lampu lalu lintas. Namun pengujian sistem kami diharuskan melakukan pengumpulan dataset agar sistem kami dapat mengenal kendaraan yang overload maupun non-overload. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lois. Baik, untuk yang kedua yaitu skenario pengujian. Di skenario pengujian yaitu satu membuat prototipe dan UI UX dari website. Kedua, melakukan pengumpulan dataset ke lokasi. Yang ketiga, melakukan training dataset. Yang keempat, membuat website sebagai penyedia tampilan dari kamera vision secara real time. Yang kelima, melakukan pengujian usability test kepada supir truk. Kemudian, sekarang pelaksanaan pengujian. Di sini kami akan melaksanakan pengujian di lokasinya yaitu di Lambrong. Yaitu ini ada sebuah prototipe di mana ada dua prototipe. Yang pertama prototipe tiang yang diletakkan sebuah kamera vision. Yang keduanya kemudian sebuah truk yang memiliki muatan melebihi kapasitas. Jadi jika truk ini melewati kamera vision, maka kamera vision akan mendeteksi uh, truk tersebut membawa muatan yang overload. Kemudian jika truk itu tidak memiliki muatan yang overload, maka kamera vision akan mengidentifikasi bahwa truk tersebut memiliki membawa kapasitas barang muatan yang non overload atau standar. Kemudian untuk pelaksanaan pengujian dua akan dibacakan oleh Farhan. Baik, untuk pelaksanaan pengujian dua ada apa namanya membuat user interface untuk website. Nah, untuk di user interface sendiri kita dapat melihat ini merupakan beranda utamanya, di mana di beranda utama tersebut menampilkan beberapa berita presentasi untuk track overload, kemudian juga ada berita-berita kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Kemudian di bar sebelah kiri dapat kita lihat ada beberapa fitur. Yang pertama ini untuk yang beranda tadi, ini untuk akun si pengguna. Ini merupakan untuk monitoring. Yang dimaksud dengan monitoring pada tab tersebut nanti akan menampilkan kendaraan-kendaraan yang berjalan di jalan raya menggunakan kamera. Di dalam fitur ini kami juga menggunakan kamera CCTV ataupun webcam sebagai kamera vision untuk mendeteksi kendaraan pengangkut barang yang overload. Fitur ini juga menampilkan lokasi kamera yang ditempatkan dan menampilkan jumlah kendaraan pengangkut barang yang overload maupun non-overload. Kemudian ada fitur yang kedua merupakan apa namanya menu untuk data pelanggar.
yang menampilkan seluruh data informasi kendaraan pengangkut barang muatan overload di setiap lokasi seperti jenis kendaraan, plat nomor kendaraan, jumlah pelanggaran saat dideteksi oleh kamera vision dan bukti dari foto kendaraan tersebut. Kemudian ada menu riwayat eh, si driver, yang mana nanti menampilkan seluruh data informasi pribadi dari akun seperti jenis kendaraan yang dipakai, plat nomor, kemudian kendaraan pengangkutan barang yang kita miliki, perusahaan tempat kita bekerja, jenis barang yang diangkut tiap bulan, dan juga jumlah kasus pelanggaran pengangkutan yang overload yang terdeteksi oleh kamera vision. Nah, pengujian kamera vision pengujian kamera vision dilakukan di lokasi di sekitaran Tugu Lambaro, Kabupaten Aceh Besar. Dengan menggunakan sebuah kamera yang diletakkan pada tiang di bahu jalan raya, pengujian ini tidak akan berjalan sesuai yang seharusnya dikarenakan pengumpulan dataset dari truk, pengangkutan barang yang kurang. Kemudian metode untuk melakukan training data harus diuji serta memiliki keakurasian yang tinggi agar dapat mendeteksi kendaraan truk yang overload maupun non overload. Kemudian pengujian pada website dilakukan melalui Zoom dengan memperhatikan desain website sesuai dengan fitur yang telah dirancang melalui Figma dan melakukan usability test kepada seluruh anggota untuk memperhatikan fitur ataupun desain yang kurang dari UI UX pada website tersebut. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis hasil pengujian. Pelaksanaan pengujian yang kami lakukan masih kurang cukup berjalan lancar ya, dikarenakan pengumpulan dataset yang masih kurang dan beberapa fitur di website yang belum diletakkan. Dan semoga di minggu depan kami dapat menyelesaikan pengujian ini dengan membuat sistem ini agar lancar dan melakukan pendeteksi truk pengangkut barang yang overload secara akurat. Oke, akan saya pada rekan saya selanjutnya. Oke, pada bagian kesimpulan. Next. Dari pengujian yang telah dilakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa sistem yang kami uji masih kurang pengumpulan dataset dan desain. Untuk website sudah terancang. Kami masih banyak melakukan pengujian dikarenakan training data dan melakukan testing menggunakan kamera vision. Next. Oke, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.